Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramli Zainuddin di Bincang-Bincang Dunia Kerja Profesional, episode kedua, ngobrol bareng Reza Ibnu Raharjo. Kemarin kita sudah membahas tentang karir Bro Reza dari saat pertama kali mendapat pekerjaan sampai sekarang. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang beberapa hal, Bro Reza. Mungkin tanpa basa-basi kita langsung saja mau ngobrol terkait hal-hal tersebut yang akan kita bahas pada part yang ini. Yang pertama ada satu hal yang perlu saya pertanyakan ke Bro Reza. Yang pertama, bagaimana Bro Reza mendapatkan pekerjaan yang saat ini, sebelumnya kan ada di Fitmil, dan bagaimana proses alur Bro Reza bergabung dengan perusahaan Bro Reza saat ini gitu. Silakan. Jadi intinya kita menyambung sama cerita yang kemarin. Ya, oke. Sebelum saya di pekerjaan kita yang sekarang ini, saya bekerja di sebuah hampir sama sih, cuma yang berarti kalau ini Fitmil, kalau yang dulu Fitmil, yang sekarang basicnya conveyor. Ya. Sebenarnya lebih ke gimana ya? Saya pun juga pada saat sebelum di sini pun saya mencoba untuk berusaha untuk menjadi pribadi atau yang bisa dibilang entrepreneur, pernah Menjadi seorang entrepreneur. ya. Oke. Jadi istilahnya saya coba untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapat dari Fitmil tersebut, Perusahaan sebelumnya. yes. Terus saya coba iseng-iseng ya sama teman. Oh, iya. Oke. Akhirnya yang berjalan gitu kan. Akhirnya ada yang support gitu loh. Ada yang support dalam artian, ayo. Jadi istilahnya kita coba untuk bikin bisnis sendiri lah, kecil lagi. Ya basicnya hampir sama. Jagung juga bisnisnya. Oke. Ada beberapa orang sehingga akhirnya nanti kita coba, karena beberapa teman ada yang punya visi dan misi yang sama. Oke. Waktu itu sehingga ya udah yuk coba gitu kan. Satu visi lah sama temannya gitu. Ya sehingga udah yuk kita kirim kemana. Nah ke kompetitor juga, Oke. kita. Jadi saya sorry nggak bisa sebut. Ya. Nggak masalah. Ya, jadi intinya kita coba itu sebelum akhirnya pada suatu ketika ada panggilan gitu loh. Oke. Ada panggilan bahwasanya mau ditempatkan di sini di NTB. Di NTB, oke. Ya. Dari perusahaan ini. Oke. Akhirnya ya saya mikir, berarti jauh ya waktu itu, apalagi itu posisinya pas mau pandemi. Oke. Berarti Bro Reza nggak kepikiran kalau akan bekerja di NTB? Belum sempat terpikirkan? Nggak sama sekali. Oke. Cuma waktu itu ya kalau boleh flashback sedikit ya, waktu itu tuh saya pernah ada historical di NTB. Iya, oke. Jadi intinya saya pernah bersekolah di Sumbawa. Oke. Selama beberapa tahun, jadi saya tahu gitu loh istilahnya plus minus keadaan di NTB seperti apa, apalagi misalnya di Sumbawa waktu itu. Betul. Akhirnya ya saya coba sharing sama keluarga, udah. Dan yang membuat saya udah bulat untuk ngambil di sini itu tadi pesan dari almarhum ayah saya. Ya. Ada kesempatan nggak datang 2 kali saya. Yuk. Selagi kamu bisa, selagi kamu mampu, dan selagi kamu yakin, lanjutkan. Oke. Hanya itu yang saya ambil. Oh baik Pak. Saya coba minta doa restu. Saya coba untuk istilahnya, saya coba untuk sholat. Apakah benar ini jalannya? Oke. Sudah mantap berangkat. Saya coba untuk melakukan beberapa tes administrasi. Ya. Alhamdulillah lolos, sehingga saya harus langsung berangkat. Pada saat itu di bulan Februari kalau nggak salah. Februari 2020. 20. Oke. 2020. Jadi setelah saya di sini, selang berapa bulan kan langsung corona tuh. Ya, pandemi. Ya, Betul. jadi ya sebenarnya saya mikir juga sih di teman-teman di luar sana juga
kok pada saat 2020 itu gitu, nggak cuma di kita ya, hampir seluruh dunia mungkin kan mengalami waduh impactnya luar biasa gitu. Betul. Jadi banyak yang apa namanya WFH ya. WFH sehingga ya. Dan ada beberapa juga yang saya miris tuh di situ beberapa lapangan berkurang sangat drastis lapangan pekerjaan. Ya, setuju. Karena ya itu tadi efek daripada pandemi. Sehingga ya saya bukan berarti apa ya, kemudian sempat saya mikir, alhamdulillahnya saya pada saat saya diterima itu sebelum corona. Sebelum pandemi lah ya. Sebelum pandemi. Sehingga ya saya coba saya berpikir dalam artian andai kata saya masih saya tidak mengambil kesempatan ini, andai kata saya masih kekeh dengan ego saya mungkin ya yang dulu, mungkin ya saya masih mungkin tambah parah lagi. Tambah parah dalam artian saya jadi apa nih, masih hasil gimana nih gitu loh. Karena memang posisinya kita nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Jadi makanya saya langsung setelah daripada cerita-cerita itu saya coba flashback, saya merenung, benar juga ya kata almarhum bapak. Ayah saya waktu itu kesempatan nggak datang 2 kali. Selagi kamu siap, selagi kamu mampu, dirasa yakin, aja lanjutkan gitu. Itu sehingga ya udah gitu, saya mulai dari situ saya coba untuk ya sudah, ini permintaan dari orang tua saya. Istilahnya sebelum saya berangkat di situ sangat ngena di saya sih. Saya mau berangkat, kata-kata orang tua saya bilang, nak, ini nama baik keluarga ada di pundakmu. Nama Bro Reza paling besar ya? Yang setahu saya. Kamu nama baik keluargamu ada di pundakmu. Jadi baik-baiklah di sana, tunjukkan yang terbaik. Jadi intinya saya coba untuk meyakinkan bahwa saya bisa memenuhi permintaan dari orang tua saya. Itu sih. Berarti itu salah satu yang memotivasi Bro Reza untuk bekerja di perusahaan yang sekarang ya. Salah satu motivasi dari orang tua tadi. Orang tua tadi selain dari motivasi diri yang kuat juga untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Sorry Bro Reza, jadi keinget flashback sama almarhum ayahnya Bro Reza yang sungguh luar biasa menurut saya, bagaimana mendidik seorang anak hingga bisa dibilang cukup sukses sampai detik ini gitu, Bro Reza. Tadi beberapa motivasi, mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan dan menyimak tadi motivasi yang Bro Reza dapatkan dari orang tua ya, terutama ayahanda tadi, almarhum ayahanda. Setelah masuk ke perusahaan ini, otomatis ada tantangan-tantangan baru yang Bro Reza hadapi, dan tantangan-tantangan seperti apa yang Bro Reza hadapi dan bagaimana Bro Reza menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Kalau untuk tantangan itu pasti setiap dimanapun kita berada, baik contoh misalnya saya dari Jawa, di Jawa pun belum tentu nggak ada tantangan, pasti ada. Betul. Dimanapun pasti bakal ada tantangan. Nah ya kembali lagi, sebenarnya saya suka challenge seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena memang posisinya setiap hari pasti selalu ada hal baru, baik itu permasalahan ataupun ilmu baru. Jadi intinya permasalahan adalah, atau suatu masalah adalah, menurut saya adalah guru yang paling bagus menurut saya untuk mendidik kita atau menempa kita menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Terus sehingga saya mikir permasalahan-permasalahan apa yang saya hadapi ketika saya di ADB, permasalahan baru banyak ya. Mungkin bukan suatu permasalahan, mungkin tantangan baru dari sebelumnya mungkin yang belum pernah dihadapi, betul. Dan sekarang menghadapi tantangan tersebut di perusahaan
yang saat ini tempat Bro Reza kerja gitu? Tantangannya sih lebih ke bagaimana saya untuk melatih lagi berbicara atau berkomunikasi dengan orang. Communication skill ya. Itu sangat-sangat saya butuhkan dalam pekerjaan saya saat ini. Betul. Komunikasi sehingga tiap hari kembali lagi, tiap hari saya menemukan orang yang berbeda. Orang yang baru, berbeda watak. Sehingga bagaimana saya menempatkan diri. Terus kemudian bagaimana saya untuk bersikap. Karena saya nggak mau kembali lagi. Sebenarnya kuncinya bagaimana komunikasi kita. Tantangan itu memang selalu berubah-ubah tiap hari. Betul. Dan disitulah setiap hari saya harus belajar. Oh ternyata seperti ini ya menghadapi orang seperti itu. Oh ternyata seperti ini ya menghadapi orang seperti itu. Jadi istilahnya tiap hari adalah pembelajaran buat saya. Janganlah merasa puas, karena puas itu hanya orang yang udah cukup. Biasanya enggak. Karena tiap hari pasti kita akan selalu dapat pengalaman dan ilmu baru. Tergantung bagaimana kita mau ngambil nggak, mau nerima nggak. Lebih ke situ sih. Mungkin yang lupa tadi saya tanyakan, di posisi sekarang Bro Reza ini atau jabatan yang saat ini Bro Reza jabat atau di posisi di perusahaan ini tempat sekarang bekerja itu kerjaannya seperti apa Bro Reza? Apakah ada keterkaitan juga dengan perusahaan sebelumnya gitu? Mungkin bisa kalau untuk lebih ke pekerjaan sebelumnya sih hampir sama ya. Cuma kalau dulu itu kita lebih ke harus dari A sampai Z harus kita direct ke atasan kita. Tapi di sini bukan berarti saya di sini tidak direct juga. Dalam artian di sini kita harus ada beberapa yang memang saya akui, dalam artian saya apresiasi sekali di perusahaan kita yang saat ini. Karena memang ada beberapa leader saya mengatakan kamu bisa, saya serahkan ini semua sama kamu yang memang yang menurut beliau saya dipercaya gitu loh. Jadi intinya saya untuk memanage, contoh terserah ini kamu mau ngapain gitu loh. Yang penting setelah ininya share ke saya ya gitu loh. Jadinya lebih ke saya mencoba untuk belajar mengambil keputusan. Diberikan kewenangan yang cukup besar gitu ya, sehingga karena udah diberi kepercayaan untuk mengambil sebuah keputusan gitu kan. Jadi intinya lebih ke kalau dulu apapun yang harus saya lakukan saya harus sampaikan dulu ke atasan. Kalau sekarang memang ada beberapa yang harus tetap saya sampaikan, cuma lebih ke beberapa saya diajarkan atau dididik, sangat benar-benar dididik di sini. Coba selesaikan masalah ini. Menurutmu bagaimana? Dan di situ saya menganggap bahwasanya saya dianggap ada. Saya dianggap ada di sini. Oh ya, siapa? Jadi orang akan berpikiran mau melakukan sesuatu tuh akhirnya berpikir, oh saya dianggap di sini, saya dipercaya di sini. Sehingga saya tidak boleh untuk mengecewakan. Betul. Sehingga hal yang tidak saya dapat dari yang sebelumnya salah satunya itu. Sehingga saya mencoba untuk mengeksplor lagi, lebih menggali lagi di sini supaya apa kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak saya ulangi di kejadian sekarang. Seperti satu contohnya, bagaimana sih saya menjadi sebuah komunikator. Jangan sampai miss antara saya dengan petani, saya dengan perusahaan. Jadi harus benar-benar saling terintegrasi gitu dengan baik ya, sehingga tidak ada kekeliruan nanti atau tidak ada miskomunikasi antara Bro Reza petani dengan perusahaan seperti itu. Karena kepercayaan penuh sudah diserahkan gitu kan, kepercayaan penuh sudah diberikan, kewenangan untuk mengambil keputusan sudah diberikan, sehingga kita berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan tersebut. Begitu yang saya tangkap Bro Reza. Kemudian selanjutnya Bro Reza itu merasa nyaman atau di posisinya saat ini dengan beberapa tantangan yang tadi Bro Reza sebutkan, merasa lebih baik lah gitu dengan
di perusahaan sebelumnya. Walaupun pasti ada beberapa kekurangan, tapi setidaknya itu menutupi kekurangan di perusahaan sebelumnya. Begitu yang saya tangkap, Bro Reza. Mungkin Bro Reza bisa jelaskan lagi, ceritakan bagaimana pengalaman yang perlu kita bagikan ke teman-teman Nusanesia TV yang saat ini mungkin lagi menonton, agar kedepannya itu mereka juga bisa seperti Bro Reza gitu, bersemangat untuk mendapatkan karir yang lebih baik gitu. Jadi saya lebih ke untuk memberikan sebuah sharing di sini ya. Sharing ya, betul, kita sharing saja. Betul, Bro Ramli. Jadi intinya tuh Bro Ramli. Iya. Oke. Iya. Jadi saya coba untuk sedikit memberikan sharing pada teman-teman juga ya, di luar sana mungkin, terutama ke panggilannya apa nih Indonesia ya? Sobat Nusa Indonesia. Panggil kita untuk sekarang Sobat Nusa Indonesia saja lah. Jadi intinya saya hanya berpesan atau bisa sharing ke teman-teman, lebih baik kita bersusah-susah dulu saat muda, saat inilah, ketika teman-teman masih fresh graduate. Jangan ngambil jangan menunda-nunda sebuah peluang yang ada, karena peluang itu tidak akan datang dua kali. Seperti ayahanda tadi almarhum. Satu dan kedua doa restu kedua orang tua kita memang perlu dan sangat manjur sekali menurut saya. Itu udah nggak bisa dibohongin. Saya merasakan sekali di sini, saya jauh dari keluarga. Tanpa doa mereka pun saya nggak tahu gitu. Saya mau sampai kapan di sini gitu. Saya tetap terus kemudian keluarlah dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyaman gitu. Karena kamu sendiri masih mencari jati diri. Sebenarnya arah passionmu kemana, arahmu kemana, lakukan aja, terjang aja apa kesempatan yang ada, jalani aja, lakukan saja. Karena belum tentu yang kita anggap lemah selama ini itu bakal menghambat karir kita, tidak. Justru malah kebalikan. Contoh kayak saya kemarin, saya paling nggak paham yang namanya udah berhitung begini. Tapi inilah jalan hidup saya. Oke. Gitu loh. Jadi jangan lelah untuk mencoba. Ketika kamu istilahnya gini loh, saya sedikit kasih quote sedikit ya. Oke. Jadi intinya lebih ke teruslah berjuang, jatuh bangkit kembali, sampai akhirnya kamu dipanggil. Jadi intinya itu teruslah berjuang, jatuh bangkit kembali, terus di slamming orang bangkit lagi, ditikung orang bangkit lagi, sampai akhirnya Tuhan berkehendak saatnya kamu pulang. Saya sangat setuju dengan pernyataan tadi. Kita dalam hidup itu juga nggak harus terus bangkit dan optimis gitu. Ketika ada suatu problem ya jangan menyerah. Ketika ada hambatan ya tetap aja berjuang gitu. Kita pasti akan melewati hambatan tersebut, karena sekuat-kuat kuat-kuatnya kita sebagai manusia itu pasti ada titik lemah. Tapi di titik lemah tersebut ada suatu kekuatan yang besar di sana yang Allah berikan untuk kita melewati rintangan tersebut. Dan bisa ditambahin juga Bro Ramli ya. Saya kalau dibilang pernah jatuh, pernah susah ya. Tidak mungkin yang namanya kehidupan seperti layaknya roda berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Betul. Jadi istilahnya kalau dibilang pernah gagal, pernah jatuh, pernah. Di titik terendah pun saya pernah. Saya akuin saya pernah. Tapi bagaimana cara saya untuk keluar dari circle itu, black hole tersebut gitu. Mau sampai kapan saya mau menderita seperti itu atau masih stuck di situ? Sedangkan orang lain bisa di luar sana jalan, udah lari bahkan. Saya masih stuck. Gitu loh. Jadi mulailah saya berpikir untuk maju, untuk bergerak, untuk move dari stuck saya waktu itu adalah saya nggak tahu usia saya kapan. Apakah saya sudah menyenangkan orang tua saya? Apa yang sudah saya kasih ke orang tua saya?
bakti saya apakah sudah cukup buat mereka? Ya. Jadi itu yang saya pikirkan. Kalau saya hanya stuck di sini, lebih tepatnya kayak yang saya menyia-nyiakan perjuangan orang tua saya, membesarkan saya. Ya. Sehingga di situ saya mencoba untuk ayo move. Memang masih tertatih-tatih, tapi saya mencoba untuk saya nggak sendiri. Saya punya keluarga, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang selalu melindungi saya, selalu memberikan saya sebuah karunia, kenikmatan yang kadang saya tidak rasa apa ya, tidak sadari. Betul. Lupa bersyukurnya. Lupa bersyukur. Di situ saya ditampar dalam artinya kamu lupa bersyukur. Ya. Sehingga saya jatuh. Biar kamu ingat dengan aku. Sehingga saya coba untuk berjuang, terus berjuang sampai endingnya itu tadi. Oh ternyata seperti ini ya. Ya. Sampai sekarang pun saya juga merenungi, sempat saya flashback. Gila ya, nggak ada yang nyangka gitu lah. Ya, Dari saya seperti dulu seperti apa, sekarang jadi seperti apa, saya nggak nyangka. Dalam artian ya tetaplah menjadi seorang yang humble, ya. tetap merendah. Yang penting kita bukan siapa-siapa tanpa orang tua, tanpa doa orang tua, dan tanpa izin Allah SWT. Betul. Oke. Jadi luar biasa obrolan kita malam ini, karena kita ngobrol malam nih. Di part 1 kemarin kita banyak berbicara tentang hal kerja yang malam ini atau part kedua kita ini berbicara tentang banyak hal yang memotivasi gitu ke teman-teman semua. Dan begini Bro Reza, jadi kita balik lagi ke pekerjaan gitu. Nah, apakah Bro Reza pernah mengalami suatu hal di pekerjaan yang menyulitkan Bro Reza ketika melakukan komunikasi dengan mitra kerja ataukah dengan atasan? Seperti apa Bro Reza melakukan atau menghadapi bisa kita katakan problem tersebut? Yang pertama adalah kita coba introspeksi diri dulu. Ya, okay. Apa sih akar permasalahan, apa sih yang sebenarnya terjadi? Gitu. Setelah kita korek, oh ternyata ini permasalahannya. Coba mungkin dari saya yang salah. Jadi saya dari dulu itu sempat beberapa hal yang diajarkan. Ada 3 prinsip yang harus kamu lakukan dalam hidup. Yang pertama, jangan lupa mengucapkan kata minta tolong. Yang kedua, jangan lupa mengucapkan kata terima kasih kalau sudah dibantu. Betul. Dan jangan lupa, ini yang paling penting sih, jangan lupa minta tolong, terima kasih, dan juga satu lagi minta maaf kalau kita punya salah. Betul. Minta maaf, disitulah saya mencoba untuk meredam ego saya. Ya. Karena apa? Udah kita yang salah misalnya dalam sebuah problem, kita telaah, oh saya yang salah. Siapapun itu, baik dalam urusan kerjaan atau dalam ruang lingkupnya, yang salah ini adalah saya terhadap pimpinan saya minta maaf. Begitu pula pada teman-teman kita, saya tidak membedakan siapa yang salah, siapa yang benar, jabatanmu apa. Kalau saya melakukan kesalahan, saya kan minta maaf. Supaya apa? Di sini dalam artian kita ini semua sama. Jadi intinya jangan mentang-mentang saya seperti ini, terus saya sewenang-wenang ya, tidak. Bagaimana saya untuk mengajarkan minta maaf, minta tolong, terima kasih. Itu tadi. Karena 3 kunci atau 3 prinsip ini yang saya pegang teguh sampai saat ini. Setiap kali saya melakukan sesuatu, minta tolong dong, makasih, dan mohon maaf. Luar biasa. Tiga bahasa, 3 kata itu yang istilahnya yang bikin adem di hati saya. Yang sebelumnya saya belum pernah dapat. Luar biasa. Mungkin intermezzo saja Bro Reza. Mungkin kita ini tadi mendapatkan suatu hal berbeda, 3 prinsip yang dipegang teguh sampai saat ini Bro Reza. Yang pertama jangan lupa mengucapkan minta tolong.
kemudian mengucapkan terima kasih dan minta maaf ketika kita melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan kan? Sebagai tanda kita bahwa menghormati dan menghargai lawan komunikasi kita atau interaksi kita kepada orang kan gitu. Karena memang sorry bro Ramli, Ya nggak masalah, silakan bro. Permasalahan itu akan istilahnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Betul. Menyikapinya seperti apa? Ya. Flashback lagi. Kalau kita memang pernah melakukan kesalahan, Ya. minta maaf lah. Ya. Karena memang kadang suatu permasalahan itu akan timbul lebih besar lagi ketika kita masih memegang teguh sama ego kita. Loh, aku yang salah kok. Panjang udah itu urusan. Iya enggak? Betul. Jadi ini yang bikin panjang tuh itu. Ya. Andai kata kita putus, saya yang salah. Betul. Saya tidak mau. Saya berusaha untuk tidak melakukan itu. Selesai. Karena memang istilahnya kadang yang membuat permasalahan-permasalahan itu semakin kuat, semakin panjang ya kita sendiri. Ya betul. Sebenarnya permasalahan itu yang sering dihadapi. Luar biasa. Oke. Gitu. Oke. Obrolan kita makin kesini makin ini ya, makin dalam banget ya gitu. Ya udah malam ya. Ya udah malam. Oke Bro Reza, mungkin di luar topik kita ini, Bro Reza apa sudah ada daman hati nih? Gimana? Ini intermezzo saja Ya, gitu ya, karena ya. obrolan tadi kita itu terlalu dalam biar mencair gitu, biar tidak terlalu tegang dan tidak terlalu inilah Bro Reza. Ada atau bagaimana? Ada. Oh. Masa segampang Bro Reza nggak ada kan? Luar biasa. Pasti ada lah ya. Itu juga, apakah itu juga yang memotivasi untuk terus berkarir dan berjuang gitu? Salah satu orang yang mungkin dalam tanda kutip Bapak benar-benar kagumi gitu, bukan hanya kagumi, sukai lah gitu. Ada. Apakah itu yang memotivasi juga? Salah satunya setelah saya kepada Allah, saya kepada Orang tua. dan ini Kayaknya nih teman-teman Nusa Desa sobat Nusa Karena gini, bro, bisa karena kita gini. lihat kayaknya Bro Reza ini agak bagaimana ya, kayaknya bener-bener wanita itu spesial banget buat Bro Reza ya. Iya juga. Iya, ya bagaimana bro? Karena saya coba untuk mengutip sedikit kisah salah seorang idola saya. Ya, oke. Siapa itu idolanya? Mungkin bisa disebutkan? Bro Ramli tahu Baharudin Yusuf Habibie. Oh, B.J. Habibie. Yes. Semua orang pasti tahu dia, Pak. Bapak teknologinya kita. Selain daripada bapak teknologi, dialah pencetus yang namanya dengan istrinya ya, Ainun ya. Mbak Ainun. Cinta Almarhumah Cinta Sejati, betul. Sampai difilmkan kan? Di balik sosok laki-laki yang kuat, Ya. pasti di belakangnya ada perempuan yang selalu mendampingi. Masya Allah, luar biasa. Karena istilahnya yang mensupport seorang laki-laki adalah pasangannya. Oke. Gitu loh. Ya. Menurut saya, Ya. karena memang tanpa adanya pasangan kita berusaha sama siapa, Betul. Oke. Sama siapa. Ya. Karena memang di situ pun bukan hanya untuk pacaran atau jalan kemana gitu, enggak. Tapi lebih ke kita punya permasalahan. Kesininya saya mencoba untuk pengen mendapatkan sebuah partner. Oh, partner. Yes. Ya. Dan harapannya apakah wanita ini akan menjadi partner gitu? Insya Allah. Insya Allah harapannya seperti itu ya. Sudah optimis, sudah ini dengan orang. Saya juga ikut mendoakan dan bahagia ketika Bro Reza mendapatkan wanita yang diidamkan saat ini ya. Oke Bro Reza, kita udah intermezzo terkait hal tadi. Mungkin itu kan salah satu juga motivasi. Pasti di balik kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan yang selalu mensupport dan mendukung untuk karir si laki-lakinya tersebut. Oke. Next Bro Reza, karir kedepannya mau kayak gimana nih? Kalau karir sih saya Kedepannya mau kayak gimana? Saya nggak bilang saya ngejar karir harus seperti ini. Ya. Dalam artian saya coba untuk menikmati prosesnya. Oke. Dalam artian tidak
mudah atau istilahnya gimana ya? Saya menikmati dalam artian terus berproses, terus belajar. Ya. Jangan sampai udah stop di sini, tidak. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Karena pada saat nanti kita terus belajar, orang akan melihat. Gitu. Oke, betul. Hasil kerja kita seperti apa gitu kan? Kalau dirasa masih belum, stuck dulu. Oke. Terus belajar. Oh, udah naik yuk. Betul. Yuk belajar, terus belajar. Oh, belum nih ya. Ya. Analoginya seperti itu ya, bro. Ya, bro. Terus jalan-jalan. Oh, udah nih. Yuk, naik ya, naik. Terus seperti itu. Oke. Jadi istilahnya kalau dibilang target, setinggi-tingginya sih terlalu ambisius ya. Kemudian terus maju, jalan terus. Tapi kita punya yang namanya rasa untuk bekerja keras, terus mencoba dan belajar. Betul. Rasa kepemilikan kita juga ke perusahaan, kemudian bagaimana kita memberikan terbaik ke perusahaan tempat kita kerja sekarang gitu kan. Semakin baik kita bekerja tuh juga perusahaan akan melihat, dia ini loyal. Ya betul. Apa yang kamu berikan? Jika kamu memberikan suatu hal yang baik untuk perusahaan ini, otomatis perusahaan juga akan melihat itu gitu loh. Kemudian mungkin close statement Bro Reza, close statement yang untuk sobat Nusanesia di sana, close statement yang pas gitu. Silakan. Close statement. Apa ya? Saya sih soalnya nggak terlalu banyak, terlalu bisa mengolah kata ya. Cuma yang jelas nggak masalah. Close statement apa yang ia memotivasi, yang benar-benar pernyataan penutup yang gitu kepada teman-teman sobat Nusanesia yang menonton. Saya mungkin mengutip dari kata-kata yang tadi ya. Jadi quote-nya mungkin seperti ini. Teruslah jalan, jatuh bangkit kembali, disliding orang jatuh bangkit lagi, mau ditabrak lagi, berdiri lagi, sampai kamu menuju finish. Setelah finish, waktunya kamu pulang. Oke, terima kasih Bro Reza. Jadi sobat Nusanesia, close statement ini juga mungkin saya bisa tambahkan. Jadi close statement dari Bro Reza itu jangan menyerah. Ketika kamu terjatuh bangkit lagi. Ketika kamu terjatuh lagi bangkit lagi sampai kamu menikmati rasa sakit, kemudian bangkit lagi dan melupakan rasa sakit tersebut sampai kamu kembali pulang. Akhirnya kita kembali. Betul. Terima kasih Bro Reza sudah ngobrol di bincang-bincang dunia kerja profesional with Reza Ibnu Raharjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.